makan bareng mie ayam sama suami di dapur dan masak-masak sama suami di dapur juga. Halo, assalamualaikum. Nah, siang ini aku sama Pak suami itu ceritanya lagi masak-masak ya bun. Nah, suami aku tuh habis dari pasar karena yang belanja setiap hari itu kan suami ya bun. Dan ini tuh sekitar jam 11-an gitu bun, karena suami itu kan tadi pagi kan belanja jam 10-an gitu. Dan ini tuh yang sisa kemarin itu jadi mau dikeluarin dari kulkas. Pokoknya kalau jam segini tuh aku sama Pak suami tuh selalu riweh ya bun. Nanti mentoknya itu jam 2, kalau enggak jam setengah 3 begitu bun. Cuman ya kita tidak lupa ya, pokoknya saling tolong menolong gitu di dapur. Apalagi kita itu kan cuma berdua ya bun. Ya udah, jadi kalau pas kita di dapur ya bareng-bareng di dapur, jadi rame gitu walaupun berdua. Dan ini tiba-tiba ada Pak suami joget-joget sambil ngisi air minum. Iya, karena suami aku tuh suka banget ya bun kalau yang namanya itu air putih dingin. Dia tuh nomor 1, dia nggak bisa, entah itu dia mau sakit mau pilek ya udah minumnya tuh air dingin. Ada yang sama nggak sih bun kalau suami kita tuh misalkan kalau lagi sakit tuh tetap aja minumnya itu air dingin. Nah ya berarti kalau suami bunda kayak gitu tuh persis berarti tipe kalau suami aku ya. Nah karena suami aku tuh dari pasar, nah di sini aku nitip mie ayam ya bun kesukaan aku. Dan kita ini tuh mau makan bareng karena dari tadi tuh emang kita tuh nggak sarapan, emang kita tuh nggak biasa sarapan ya bun kalau pagi, jadi sarapan tuh langsung dijadiin makan siang begitu bu. Nah ini aku langsung cari-cari mangkok. Nah ini tuh susah banget ya dicari tuh nggak ketemu-temu. Oh bukan mangkok ya, lebih tepatnya tuh sutil, bukan sutil tapi susuk ya. Di sini aku langsung disambi aku masak daging buat mau dijual. Nah ini aku mau tinggal dulu ya bun karena aku tuh mau makan sama Pak suami karena dari pagi itu emang kita belum makan. Dan apalagi kan kalau masak daging itu kan agak lama ya bun, jadi supaya benar-benar empuk jadi kita tinggal dulu sembari kita rebus daging. Kita tuh di sini mau makan mie ayam. Nah tim mana nih yang suka mie ayam? Kalau aku sih tim dua-duanya ya, antara mie ayam dan bakso. Cuman karena aku hari ini pingin makan mie ayam, jadi aku tutupnya tuh sama Pak suami mie ayam. Nah ini ada minuman juga yang semalam aku habis beli karena ada sisa, jadi di sini aku mau simpen di kulkas. Nah ini baru aku makan lagi. Nah tuh kan, nah mie ayamnya itu enak banget ya bun. Dan kalau aku udah makan mie ayam tuh udah kenyang banget, jadi tanpa makan nasi pun sampai sore tuh biasanya aku nggak makan lagi. Tapi sih tergantung ya, kalau aku pengen makan nasi ya aku tetap makan. Susah gimana ya jelasinnya ya, pokoknya gitulah dan enak aja. Pokoknya kalau siang-siang kayak gini tuh apalagi makan ditemenin Pak suami tuh sangat enak banget ya bun. Tapi kalau makan sendiri tuh rasanya kayak kurang enak begitu ya bun. Ya mungkin karena nggak ada temen jadi kurang ya. Pasti bunda-bunda bertanya-tanya ya kenapa kalau setiap aku video soal makanan tuh pasti di sini aku makannya mie. Aku nggak tahu ya kenapa, aku tuh seneng aja kalau pas aku lagi makan mie itu aku pengennya tuh mengvideoin ya gitu-gitulah lain ya. Kalau aku makan yang biasa-biasa aja soal nasi itu kayaknya gimana ya, lebih kelihatan berselera ya daripada makanan selain mie. Pokoknya gitulah. Padahal ya aku tetap makan nasi ya bun, bukan setiap hari makan mie, enggak kok. Aku jarakin, enggak 2 hari sekali, enggak 3 hari sekali. Pokoknya tuh aku enggak setiap hari juga karena ya emang kalau makan mie terus itu ya menurut aku sih kurang sehat begitu. Nah karena aku ini pengen banget makan mie, jadi ya mumpung Pak suami ke pasar jadi aku minta beliin mie ayam. Nah ini aku tuh nggak bisa makan mie ayam tanpa cabai ya bun, walaupun sudah dicabein tapi aku kurang mantep banget ya. Pokoknya tuh ya kalau nggak ada cabai tuh rasanya ada yang kurang ya bun. Makanya di sini tuh aku tetap, walaupun udah ada sambal, aku tetap pakai cabai rawit ya. Padahal dari sambal mie ayamnya sendiri itu udah pedes banget ya bun, apalagi jatahnya Pak suami itu udah aku minta. Nah ini tetap aku tambahin cabai ya bun. Nah singkat saja, nah karena aku tuh lagi makan, Pak suami udah selesai, jadi Pak suami yang lanjutin buat masak dagingnya karena ini tuh kan udah empuk ya bun. Singkat saja karena sudah 25 menitan, jadi ini diangkat sama Pak suami. Dan ini airnya tidak lupa dibuang ya bun karena jorok banget. Karena di sini aku nggak pakai airnya, jadi aku cuma saring-saring saja gitu bun dagingnya. Jadi yang diangkat itu cuma dagingnya ya bun karena buat rendang. Dan ini Pak suami singkat saja udah selesai cuci wajahnya ya bun, dan singkat saja aku juga selesai makannya. Nah ini aku langsung ringkes-ringkesin buat untuk kerja selanjutnya. Nah ini aku langsung beres-beresin karena aku mau bantu Pak suami. Jadi ini aku mau beres-beresin dulu ya bun karena kita kan tadi di sini buat makan bareng. Dan di sini jangan salah fokus ya bun, kalau aku emang sama Pak suami tuh suka duduk di bawah, apalagi tuh dengan cuma beralasan spanduk ya.
Iya bener, aku tuh emang suka banget sama Pak suami itu ya kalau makan malam, makan siang, ya pokoknya yang hal-hal makan-makan gitu tuh selalu di dapur dan selalu duduk leseh itu lebih nikmat sih kata aku sama Pak suami itu lebih apa ya, ya pokoknya itu lebih enak aja daripada di dalam rumah ataupun di kursi ya pokoknya lain ya, lain orang ya. Nah ini singkat saja karena dagingnya udah mateng. Nah di sini aku yang potong-potong, nah Pak suami yang masak-masak. Jatah di sini tuh pokoknya udah aku bagi ya bun. Kalau Pak suami itu bagian masak bumbunya, kalau aku tuh bagian yang ngiris-ngiris dagingnya. Nah di sini jangan salah fokus juga ya bun. Kenapa dagingnya itu aku potong kecil-kecil? Ya bener karena ini tuh buat isian martabak ya bun. Jadi di sini tuh aku potong kecil-kecil. Pokoknya itu ya nggak besar-besar. Nah tapi kalau rendang itu kan besar-besar ya bun, identik dengan yang kotak-kotak begitu yang besar-besar. Nah ini tuh enggak, apalagi kan ini buat isian jadi kecil-kecil. Nah di sini tuh aku sambil makanin ya bun. Nah ini nih kerjaan yang paling aku senang kalau aku disuruh buat potong-potong daging tuh pasti aku korupsi. Ya karena aku tuh kan juga suka daging ya bun. Jadi kalau aku disuruh potong-potong tuh mesti aku sambil buat makan ya walaupun dikit-dikit tuh pokoknya aku tetap korupsi sih. Tapi kalau masak daging ini tuh nggak setiap hari ya bun. Jadi setiap 2 hari sekali, kalau nggak 3 hari sekali ya pokoknya tergantung daging antara habis dan tidaknya. Kalau nggak habis itu biasanya Pak suami itu disimpan di kulkas gitu bun, jadi nggak rusak. Dan daging ini tuh segini tuh sekilo ya bun, jadi kalau dimasak itu kan dia biasanya tuh kan mengkeret gitu bun, jadi mengecil, jadi kelihatannya tuh sedikit padahal ini tuh agak lumayan banyak. Dan ini tuh nggak full daging, jadi kayak ada ati, jadi kayak ada tetelan ya pokoknya gitu-gitu. Pokoknya Pak suami tuh kalau belanja itu selalu di mix ya bun, nggak selalu daging, jadi tuh di mix. Jadi kata Pak suami itu biar ada rasa-rasa. Nah ini tiba-tiba Pak suami datang buat korupsi lagi. Lebih tepatnya itu di makanan-makanan ya bun. Karena kita tuh emang suka banget kalau yang namanya tuh daging rebus. Kenapa aku doyan banget sama Pak suami buat dijambal-jambalin? Karena Pak suami itu kan kalau masak daging itu selalu dikasih kayak masako, kayak garam. Jadi tuh tetap ada rasa ya bun. Jadi tetap enak walaupun cuma direbus aja. Nah ini ada Pak suami tiba-tiba tuh mungkin dia kecapean jadi santai dulu. Nah ini jailin aku lagi. Dan ini tuh aku mipil ya bu, nyicil. Kalau yang udah dipotong-potong langsung masukin ke wajan dan dimasak bareng bumbu. Nah ini kelihatannya tuh dikit ya bun, padahal tuh sebenarnya banyak. Nah ini singkat saja udah yang terakhir. Nah ini langsung aku cuci ya bun, karena kalau bekas kita iris-iris daging tuh biasanya tuh jorok ya bun. Jadi kalau yang di baskom-baskom itu suka nempel-nempel kayak lemak-lemak gitu bun. Kalau nggak langsung dicuci pakai sabun banyak itu dia bakal kayak apa ya, nempel-nempel gitu yang putih-putih itu loh bun, jadi kayak gaji begitu bun. Makanya ini langsung aku kosok-kosok dengan sabun yang banyak jadi supaya bersih ya bun, jadi nggak yang gaji-gaji begitu bun. Dan ini kan aku cuciannya sedikit karena tadi pagi ya bener aku tuh udah cuci piring ya bun. Jadi kalau sudah siang-siang begini tuh aku jadi agak lumayan ringan, jadi yang nggak terlalu banyak banget ya bun ya. Pokoknya kalau aku tuh ya kalau masak dicicil sama cuci piring, jadi kalau habis masak itu jadi nggak terlalu banyak piring begitu bun. Itu sih kalau tipe aku ya bun. Tapi nggak tahu nih tipe-tipe bunda di rumah biasanya cuci piringnya habis masak langsung dikumpulin apa sebelum masak dicuci piring. Kalau aku sih lebih suka nyicil ya bun, jadi masak nih kalau kita masak apa jadi aku nyicil sambil cuci piring begitu bun. Dan ini juga mangkuk-mangkuk begitu tuh karena tadi habis makan buat mie ayam bareng sama Pak suami ya bun, jadi di sini tuh aku langsung mesti cuci-cuci semua dan sembari Pak suami masak. Nah di sini tuh aku juga bantu-bantuin ya bun. Dan ini jangan salah fokus sama emberku yang buat cuci piring ya bun, di sini tuh emang banyak putih-putih dan kotor ya bun. Jadi aku tuh di sini nggak pakai air PDAM, tapi aku tuh di sini pakai air sumur ya bun. Nah kebetulan air sumur di sini tuh sangat keruh ya bun. Sebenarnya tuh nggak keruh tapi agak-agak kuning begitu bun. Jadi kalau di kayak di perabotan, kalau di apa lantai itu cepat mengerak gitu loh bun. Kalau kita nggak rajin-rajin bersihin tuh ya seperti ini, dia bakal semalam aja langsung mengerak. Jadi susah ya bun, apalagi kalau di sini tuh kan deket laut ya bun. Kalau di aku tuh emang kampungnya itu deket laut, jadi sekitar kayak 15 menit aja udah sampai pantai gitu loh bun. Jadi yang nggak jauh-jauh banget ya bun, makanya airnya itu udah keruh banget ya pokoknya. Nah tuh kan kelihatan ya sebenarnya tuh airnya tuh bersih, cuman agak kayak
kuning begitu bun. Makanya kalau di perabotan tuh kalau kita nggak langsung cuci itu dia bakal mengerak dan kayak kuning-kuning begitu loh bun. Sebenarnya di sini tuh ada PDAM cuman karena mati ya, jadi aku langsung lepas sama pak suami, jadi pakai airnya tuh sumur aja sementara ya bun, insya Allah. Tapi aku berharap si PDAM bakal dipasang lagi, jadi kalaupun buat minum ataupun buat masak aku tuh nggak repot-repot lagi beli galon ya bun sama pak suami. Kadang tuh aku berasa capek ya bun, setiap hari harus beli galon, nggak 1 galon aja tuh kurang cukup ya bun. Kadang aku tuh 3 sampai 2 galon ya bun, karena buat masak, buat minum itu mesti butuh air bersih ya bun. Kalau begini tuh ya paling buat cuci piring dan buat mandi aja, jadi ya pokoknya ya kurang membantu gitu bun. Jadi misal kalau air PDAM nyala lagi, pokoknya aku tuh udah seneng banget ya, pokoknya seneng seseneng-senengnya ya bun. Apalagi kan kalau kita tuh hidup itu nggak bisa tanpa air bersih ya bun. Pokoknya kita tuh kan wajib pakai air bersih, apalagi kita tuh sebagai rumah tangga tuh mesti masak, minum, ya pokoknya gitu-gitulah bun. Nggak melulu buat mandi sama buat cuci piring aja bun. Ya pokoknya kadang tuh mengeluh, tapi lah apalah daya ya selalu harus bersyukur ya bun, karena emang keadaan lagi sulit, pas air pump juga tuh lagi susah banget. Nah ini lanjut